cantik dari Cibitung, Wanasari, Kabupaten Bekasi. Terima kasih banyak pemirsa ya. Kalau joget mereka jagonya, tapi kalau jago masak, jagoan dapur akan kita hadirkan sesaat lagi. Tapi selamat datang di Antv Seru bersama Sari Bisi 2. Ngebul dapurnya, banyak hadiahnya. Siapa saja jagoan dapur kita hari ini dan ini dia para peserta kita. Keluarga Mahda datang dengan penuh kehangatan. Ada Mahda yang penuh semangat, Reza. Dan yang paling cantik ada Ibu Latifah. Akan bersaing dengan keluarga Dewantara yang dipimpin oleh Ibu Rahma. Juga ada Krishna dan si pemilik senyum paling manis, Diana. Ini dia, dua keluarga di sore hari ini masuk. Yang pertama ada keluarga Mahda. Halo. Ini Mahdanya. Ini Reza suaminya. Kamu istrinya. Iya. Ini istri kedua ya? Ini siapanya? Mamanya. Oh mamanya, Ibu Latifah. Boleh kita berikan tepuk tangan buat keluarga Mahda. Dan di samping kanan saya ada Diana, ada Krishna dan juga ada... Oh ini Ibu Rahma ya? Oke, ini nama keluarganya adalah keluarga Dewantara. Oke, Krishna dan Diana suami istri? Betul. Kalau gitu Ibu Rahma adalah? Tante. Tantenya siapa? Tantenya Masa sih kayak Vita. kakaknya awet muda banget? Cantik banget. Baik, dua keluarga ini kita akan cari tahu siapa yang paling yahut untuk memasak ya. Kita punya dua menu yang akan kita tawarkan, tapi yang pertama kita akan mulai dengan menu pembuka terlebih dahulu. Waktu memasak menu pembuka hanya 10 menit saja, oke? Dan perlu catatan untuk menu pembuka, ibu-ibu, Ibu Latifah dan juga Ibu Rahma tidak boleh membantu memasak, hanya boleh memberikan komando di samping kitchen station, oke? Yang memasak adalah Krishna dan Diana, termasuk juga Reza dan juga Mahda. Baik, silakan. Mari merapat, kita akan langsung membuka menu pembuka di sore hari ini. Siap? Dan menu pembuka kita adalah pizza roti tawar. Pizza roti tawar dengan taburan potongan bawang bombay, sosis dan keju yang menggoda, yang dijamin bikin nagih. Wanginya enak banget pemirsa. Penonton boleh berikan tepuk tangan. Sekilas tampak simpel, tapi jangan diremehin. Karena salah dikit aja jadinya kayak roti bakar biasa. Pemirsa, saatnya ini dia menu pembuka. Gerak cepat. Hasil 5, let's go 10 menit dari sekarang. Keluarga Mahda memasak menu pembuka dengan lebih cepat. Reza mengambil inisiatif memotong roti dengan gunting. Sementara Mahda menggunakan pisau, sebuah kerjasama yang apik banget. Krishna juga memilih job desk memotong sosis. Sementara Diana langsung melelehkan mentega di atas wajan, kemudian lanjut membuat roti tawar menjadi potongan kecil. Diana emang si paling multitasking. Sosisnya meletot. Nah, di tim merah, Mahda dan Reza bahu-membahu menyiapkan topping untuk pizza mereka. Tapi awas Mas Reza, motong bawangnya jangan ketebelan. Roti sudah dipotong kecil-kecil, sekarang saatnya diaduk dengan telur agar jadi adonan pizza. Mahda dan Reza main cepat. Adonan sudah diratakan, sudah diberi topping, dan sudah mendarat di wajan. Awas, hati-hati, apinya jangan kebesaran, nanti gosong. Waduh, Diana kesakitan setelah memarut keju. Tapi Krishna dengan sigap langsung memeriksa tangan sang pujaan hati. Sampai-sampai Bu Rama speechless dibuatnya. Abis itu Krishna lanjut makin sweet dengan mengunci rambut sang istri. Apanya? Apanya? Pizza. Keluarga Mahda tetap fokus memasak. Tapi kenapa mereka kayak lagi masak seblak ya? Wah, jangan-jangan kebanyakan mentega tuh, Bu. Wih, tampaknya pizza keluarga Mahda mulai matang. Reza mengambil peran untuk memindahkan ke piring. Good job, Reza. Mahda bangga sekali dengan sang suami. Krishna dan Diana sama-sama memantau api. Kira-kira mana yang menyala lebih terang nih pemirsa? Api kompor atau api asmara mereka? Sisa waktu tinggal 1 menit lagi. Sanggupkah mereka, kita lihat pemirsa. Semoga mereka bisa menyelesaikan tepat pada waktunya. Waktu tersisa 1 menit lagi. Kedua tim mulai mengeluarkan jurus pamungkas demi menyelesaikan menu pembukanya.
Ayo Bu Latifah, arahkan anak dan menantunya dengan baik agar bisa menghasilkan masakan yang lezat dan bisa memenangkan kompetisi ini. Waktunya tinggal 10 detik lagi. Kita hitung bersama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangannya. Selesai. Dan bisa-bisanya Sang Arjuna masih sempat-sempatnya memeluk Diana saat waktu habis. Dasar pengantin baru. Baik, silakan kedua keluarga boleh maju lagi ke depan. Let's go. Saya mau cicipin pizza roti tawar keduanya, silakan. Dari keluarga Megantara dan juga keluarga Mahda. Saya coba dari keluarga Mahda dulu boleh ya. Kita lihat pizza roti tawar keluarga Dewantara tampak cantik dengan potongan yang simetris dan menggiurkan dengan taburan topping yang didominasi oleh jagung. Keluarga Mahda menyajikan pizza roti tawar yang lebih berani dengan aksen pinggiran yang lebih sensasional, pedas dan tampak menggiurkan. Ini dia pemirsa, mana yang bisa menaklukkan hati saya untuk memenangkan di tantangan pertama kita. Yakin dengan hasilnya? Yakin matang nggak? Matang, apalagi kena matahari makin matang gini. Tebel banget soalnya. Wow. Saya mau bagian tengahnya supaya saya tahu matang apa tidak. Roti pizza keluarga Mahda. Wow. Rasanya nendang. Kemudian creamy, semuanya melted, kejunya juga melted. Luar biasa. Keluarga Mahda. Terima kasih ya. Sekarang Megantara, saya coba ya. Wah, ini keluarga Mahda tebal, ternyata Megantara jauh lebih tebal lagi ya. Yakin sudah matang? Yakin dong. Yakin? Yakin. Oke, let's go. That's right. Ini dia, pizza roti tawar ala keluarga Megantara. Saya harus cicipin lagi. Saya pengen tahu mana rasanya lebih enak. Solid. Pemenangnya adalah keluarga Mahda. Selamat! Kenapa saya pilih keluarga Mahda? Begini, karena maaf ya keluarga Dewantara, menurut saya ini pizzanya enak. Tapi untuk keluarga Mahda ini, bumbunya mereka lebih tajam, mereka lebih bold, mereka lebih berani. Kalau untuk ngomongin soal rasa, sepertinya rasanya lebih kurang dibandingkan dengan keluarga Mahda. Ya, mereka benar-benar nonjok pas masuk langsung meledak di mulut ya. Oke, selamat buat keluarga Mahda dan keluarga Mahda. Karena memenangkan tantangan kali ini di menu pembuka, selamat karena punya keuntungan. Keuntungannya adalah ekstra waktu 1 menit untuk mencari bahan baku dan juga peralatan yang ada di belakang untuk memasak menu utama kita. Penasaran dengan menu utama? Baik, kita akan kasih lihat menu utama yang harus dibuat oleh kedua keluarga Dewantara dan juga Mahda. 45 menit waktu yang kita berikan untuk memasak menu utama kita. Dan menu utama kita kali ini adalah soto ambengan sambal bawang dengan sate kerang. Biuh-biuh, kuah kuningnya bikin ngiler. Ditambah taburan koya yang memperkaya rasa. Dan tentu saja potongan daging ayam yang super juicy membuat menu soto ambengan ini jadi primadona. Baik, sepertinya kedua keluarga sudah siap untuk mengambil kira-kira bahan baku apa dan juga peralatan apa yang harus mereka ambil. Kita akan berikan kesempatan untuk keluarga Mahda terlebih dahulu. 3, 2, 1, silakan keluarga Mahda. Sebagai yang paling berpengalaman di tim, Ibu Latifah paham betul dengan bahan yang akan diambil. Jam terbang memang nggak bisa bohong. Tapi Mahda justru kebingungan ketika disuruh untuk mengambil peralatan masak. Tapi Reza tetap setia menyemangatinya. Untung ada Bu Latifah yang fokus memilih bahan baku. Semangat ya, Bu! Siap-siap keluarga Dewantara, siap menyusul dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
4, 3, 2, 1. Let's go Diana dan Tante Rahma. Semangat! Sementara itu tanpa membuang waktu, Rahma langsung mengambil inisiatif untuk mengumpulkan bahan baku. Tampak percaya diri sekali Rahma dalam mengambil bawang. Kedua suami yang sepertinya tidak mengerti dunia dapur ini mencoba memberi kontribusi dengan memberi semangat. Ayo Diana dan Bu Rahma, semangat cari barangnya. Jangan sampai ada yang kelupaan ya, apalagi sampai terlewat. 15 detik lagi. Waktu semakin menipis, kedua tim bersaing ketat mencari bahan baku. Jangan sampai ada yang lupa ya. Waktu tinggal 10 detik lagi. Kita hitung mundur 10, 9, 10 detik terakhir, kedua tim mulai panik mencari bahan masakan. 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Silakan kembali ke cooking station masing-masing. Let's go. Semuanya berkumpul. Let's go. Baik, maksimalkan apa yang sudah diambil oleh keluarga masing-masing, termasuk juga mereka sudah mengambil peralatan. Kita akan bersama-sama memberikan waktu kepada mereka 45 menit waktunya, oke? Baik, kita akan mulai untuk memberikan kesempatan mereka memasak soto ambengan, sambal bawang dengan sate kerang 45 menit dari sekarang. Saatnya memasak menu utama, menyala komporku, dimulai dari sekarang. Keluarga Dewantara saling menguatkan niat dan juga tekad agar bisa menyelesaikan tantangan ini dengan baik. Kompak sekali ya pemirsa. Keluarga Mahda bersiap memasak menu utama dan saling memberikan semangat. Wah, kehangatannya memancar dari wajah-wajah mereka. Ibu dan anak, Latifah dan juga Mahda, berkolaborasi menyiapkan bumbu soto ambengan. Ayam selesai dibersihkan dan siap untuk direbus. Tapi Diana, itu airnya kan belum panas. Kenapa ayam sudah dimasukkan ke panci? Di sana rebus ayam, nah di sini rebus telur. Tapi kata Mahda, jangan banyak-banyak rebus telurnya. Banyak amat, enggak. Dua aja, dua. Krista cari aman nih dengan memilih tugas mencuci kerang. Gak apa-apa, yang penting ada kontribusi berarti ya Krishna. Sementara Mas Reza memantau api, nah biar cepat dan rapi, Mahda mengambil inisiatif jadi komandan dapur keluarganya. Siap Ibu Komandan? Ini semua. Ini dikupas ya? Sepertinya bakat Bu Rahma gak cuma dalam hal memasak, tapi juga dalam bernyanyi. Lanjut Bu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagi malam tiada berlalu. Yeay, semangat. Kemiri blender halus kan kemiri kan? Kemiri berapa nih dah? Ini berapa Pak? Semua. 4. Ya, semua tadi. Ini satu bagi 2. Tante ini benar bentuknya kayak gini. Waktu tersisa 30 menit lagi. Let's go. Saya mau ke keluarga Dewantara. Ibu Rahma. Sekarang lagi ngapain ceritanya, Bu? Oh, lagi bikin bumbu. Bumbunya apa aja? Bumbunya Aha. bawang putih, bawang merah, Aha. lada. Terus? Pala, Pala, yakin? yakin. Oke, Diana, kamu lagi ngapain, Diana? Lagi buat kerangnya. Kerangnya diapain? Direbus dulu pakai serai, terus pakai jeruk nipis, pakai jahe biar nggak bau amis. Oh, oke, biar nggak bau amis. Pastikan nggak bau amis ya. Oke. Terus. Keluarga Mahda, Ibu Latifah. Lagi ngapain, Bu? Lagi mau bikin sambal. Sambal bawang. Sambal bawang. Oke, untuk dua keluarga saya punya kejutan ya. Kejutannya apa? Dengarkan saya baik-baik. Baik, untuk kedua keluarga, kejutannya adalah kali ini saya akan memanggil Tante Rahma dan juga Ibu Latifah. Let's go. Mari mendekat. Saatnya mempersiapkan tugas tambahan bagi kedua tim. Saya punya kejutan. Kejutannya adalah ini dia. Bukan hanya memasak menu utama yang sekarang ini sedang dalam proses, tapi akan saya tunjukkan. Ini adalah kejutan di mana masing-masing keluarga harus juga membuat sebuah menu penutup. Dan menu penutupnya berbahan baku surprise tape. Oke, baik. Tante Rahma dan juga Ibu Latifah pikirkan baik-baik terlebih dahulu. Kira-kira keluarganya mau memasak menu penutup apa dengan menggunakan bahan baku tape?
Memang dua keluarga belum mengambil bahan baku yang ada di belakang. Ini adalah sebuah kejutan karena saya akan memberikan Rp50.000 yang harus dibelanjakan. Jadi Ibu Latifah dan juga Tante Rahma tulis butuh bahan apa saja yang akan dibelanjakan oleh keponakannya dan juga menantunya untuk membuat menu penutup dengan bahan baku tape. Oke, silakan kembali ke cooking stationnya masing-masing. Kemudian minta keponakannya tulis dan nanti saya akan panggil mereka untuk bergabung bersama saya. Oke, silakan tulis butuh apa ya. Silakan kembali ke cooking station masing-masing. Jangan lupa tulis selengkap-lengkapnya. Dan sekarang saatnya kedua ibu-ibu ini menyiapkan catatan bahan belanjaan menu penutup. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Tape, tepung, gula, dan lain-lain. Ayo semuanya dicatat semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya, Bu. Baik, saatnya saya panggilkan Krisna dan juga Reza. Silakan Krisna, Reza, boleh bergabung bersama saya. Baik, Krisna, silakan sudah membawa catatan belanjanya. Sudah dong. Jangan sampai ada ketinggalan. Saya boleh lihat Reza catatan belanja yang diminta sama mertua kamu. Oke, saya akan kasih ini dia. Masing-masing mendapatkan Rp50.000. Rp50.000 untuk dibelanjakan agar bisa membuat menu penutup yang diminta oleh tante kamu dan juga mertua kamu. Sudah siap? Siap. Baik. Di sana ada warung, di sana ada warung. Dimulai dari sekarang. Silakan Reza dan juga Krisna. Let's go! Dalam mencari bahan tambahan untuk menu penutup kali ini, kedua tim mendapat tugas yang cukup berat, yaitu mencari penjual tape dan bahan pendukung lainnya. Loh, Krisna ngapain tuh? Oh, dia memilih naik ojek daripada jalan kaki. Sebuah strategi yang cukup licik ya, pemirsa. Sementara itu, Reza jalan kaki mencari warung yang menjual bahan-bahan makanan. Nah, daripada nyasar, mending bertanya sama warga deh, Mas Reza. Maaf Bu, numpang nanya ke warung tape mana ya? Ada sih di sebelah sana jauh tapinya. Abangnya mau mampir dulu. Waduh, saya buru-buru banget nih Bu. Tinggal lurus aja. Nah, gitu dong. Nggak sekalian makan mie ayamnya, Mas. Kerangnya rebus dulu. Kerangnya rebus kerang. Wow, kompak sekali ibu dan anak ini. Tanya mana sih rebus kerang? Tadi pemberian mana? Kita aja. Nggak usah semuanya sih. Nggak usah semuanya, mau ngapain? Ayo Bu, siapkan sate kerangnya. Kami aja lagi 5, kan? Kerang banyak banget. Dan sampai juga di toko. Ah, ini dia telur. Ketahuan banget nih, Mas Reza nggak pernah ke pasar. Telur ayam. Bahan-bahan udah didapat belum nih? Atau masih pusing? Bang, santan mana ya Bang? Oh iya, makasih ya Bang. Kalau garam Bang? Wah, dia nggak tahu garam atau nggak tahu letaknya garam di mana? Oh iya, makasih Bang. Buruan, waktunya udah mau habis loh. Bang, kalau mentega cair Bang? Oh, yang ini ya Wah, Bang? bawel juga nih Mas iya, Reza. Ini ya Bang. Bang, udah selesai nih semuanya nih. Oh ya. Bu, maaf Bu, saya mau buru-buru Bu. Bisa nggak ya Bu ya? Sabar dong. Mas, saya juga buru-buru. Aduh, iya. Oh ya, maaf ya Bu. Sabar dong Mas Reza. Masa mau ngelawan ras terkuat di bumi ini? Bu, saya Bu. Ya udah buruan ah. Oh iya. Masnya mancung. Ya udah, makasih Bu. Akhirnya Mas Reza kena semprot juga sama Mama. Berapa Bang jadinya Bang? Jadi 80 Mas. Waduh Bang, nggak bisa dikurangin lagi Bang. Paling dikurangin Bang. Oh iya, nggak apa-apa Bang. Yang mana Bang? Bang, jangan tapenya ya Bang. Saya perlu ininya Bang. Jadi paling dikurangin ini doang. Sama ini, jadi pas 50. Oh iya, nggak apa-apa Bang. Ya, maaf ya Bang. Makasih Mas. Ya, sama-sama Bang. Makasih. Capcus, buruan ditungguin tuh Mas Reza. Tadi lagi ngapain? Kan belanja. Itu ayamnya udah belum ya Tante? Panas ya? Ini Bang, tempat HP-nya. Bang, saya mau ke tukang tape, bukan tukang HP, Bang. Oh, tukang HP. Iya, gimana Bang ya? Bilang dong, tadi kalau tukang HP mah kita lewati. Aduh, yaudah Bang, lanjut Bang. Hahaha, lucu sekali ya pemirsa. Abang ojek yang kurang di brief ini malah mengantar Krisna ke kantor HP. Aduh, ada-ada aja.
Bang, tempat HP-nya. Nah ini baru bang, tukang tape, bukan konter HP. Ya, Berapa bang? 20.000 aja. Kan 20.000. jauh. Mahal amat bang. Ya, soalnya jauh kan. 15 deh. Ya udah deh, nggak apa-apa. Sip, makasih ya bang. Ya, Goreng bawang putih dulu deh. Masih lama, sekarang rasanya agak lamaan ya. Masih lama. Sekarang saatnya Krisna keliling cari bahan yang dibutuhkan. Ayo Krisna, barang-barangnya dicari yang bener ya. Tuh, bingung kan cari barang apa? Makanya diperhatiin listnya baik-baik, nanti salah briefing lagi. Nah, akhirnya ketemu. Ini dia tapenya. Tape ya Krisna, bukan HP. Totalnya jadi 50.000. Enggak kurang bang. Nah loh, duitnya kurang kan si Krisna? Gak bisa, paling ada yang kecil mau. Yaudah nggak apa-apa deh, buat lomba bang. Boleh. Nih. Nah. Jadi 35 bang? Boleh. Oke. Lagian tadi pakai naik ojek segala sih. Makasih bang. Sama-sama, oke. Pak nih agak asin nih Pak. Ibu Latifah, ini menantunya sudah sampai. Tadi Bu bikin apa, Bu? Tadi Bu? Lumpur tape kismis keju. Lumpur tape kismis keju. Semuanya ada lengkap ya? Tidak ada, kismisnya saya ganti coklat. Karena Kismisnya memang diganti coklat. Kenapa kismisnya nggak ada? kagak ada yang jual di pasar. Kagak ada yang jual. Katanya gimana Bu? Kismisnya nggak ada yang jual. Gak apa-apa lah. Digantinya apa? Coklat sama Diganti meses. coklat sama meses. Nggak apa-apa? Yakin bisa? Yakin bisa. Wih, menantunya nggak diomelin nih. Udah baik. Oke baik, karena kismisnya nggak ada yang jual, kata Reza, jadi digantinya sama coklat. Kita lihat ya, apakah lumpur tape kismisnya diganti dengan coklat bisa berhasil ya. Bagaimana Krisna? Mari kita menuju cooking station. Tante Rama. Tante Rama, boleh sebentar Tante Rama. Siap. Ini Krisna sudah sampai. Tante Rama tadi bikin apa rencananya? Bola tape, oke. Gimana Krisna, semuanya sudah lengkap? Lengkap. Lengkap ini semuanya ada nih? Ada semuanya. Ada, oke. Sukses ya kalau gitu. Soalnya tadi Reza ada satu bahan yang nggak ketemu. Kalau kamu semuanya ketemu ya? Lengkap. Oke. Waktu tersisa 20 menit lagi. Tuh kan ini serba salah nih, satu ini kompor. Udah, bawang putih jangan sampai hangus tuh. Cobain ya. Semoga nikmat. Kalau Mada yang bikin, aku yakin pasti nikmat banget kuah sotonya. Ya Bi, kotor Bi, awas Bi. Aduh, duh, pasangan pengantin baru emang gak bisa lihat kesempatan sedikit aja. Sepi dikit langsung colak-colek. Coba kamu lihat deh. Matahari boleh terik, tapi kamu yang paling menarik. Ini apa sih? Gak jelas kamu. Emang kalau pengantin baru itu pastinya harus selalu romantis Betul dan dong. tambah romantis. Reza dan Mada tampak santai, siul-siul, dan bernyanyi-nyanyi. Aku suka makanin soto. Tapi kok nggak kompak ya? Pergi lapar pulang naik kenyang. Satu ini tutup aja ya. Apa enggak? Tutup ya. Jangan. Nanti kalau ditutup beda rasa. Nanti baru kita ambil ayamnya. Setelah itu selesai baru kita kerjakan yang lain. Tuh Krisna, dengerin saran yang lebih ahli. Jangan main asal tutup aja. Ini mau sendok. Ayo. Kedua tim fokus menyiapkan masakannya. Ih, kok aku kan? Tapi ada yang masih sempat bercanda juga. Reza, Ya. saya mau tahu. Apa tuh? Kamu tuh di sini tugasnya ngapain aja sih? Soalnya kalau saya lihat-lihat, kamu dari tadi cuma diem, siul-siul, bengong. Kamu tugasnya ngapain sebenarnya? Saya ditugasi buat ngiris bawang, cabe, Bohong. Rapi-rapi. Kenapa Dia istrinya bilang ngerecokin bohong? goda-godain aku. Oh, wah. Soto ambengan dari keluarga Mahda sendiri, apa yang membuat istimewa? Rahasianya apa? Supaya enak banget. Oh, bumbunya yang banyak mantul. Bumbunya mantul. Oke, apa rahasianya kalau boleh dibagikan? Nggak boleh dong rahasia dong. Rahasia. Suruh rahasia. Rahasianya harus banyak bumbunya, biar kental, kaldunya harus kayak tadi tuh. Ayamnya harus digoreng dulu baru Oke. bumbunya itu. Oke, bumbunya Karena apa? itu harus keluar kaldu itu gitu kan.
Jadi kita nggak bisa ngandelin cuma bubuk kaldunya aja, tapi harus dari kaldu alami sendiri. Oh oke, jadi benar-benar dari ayam supaya kaldunya keluar gitu ya. Keluar. Kira-kira berapa lama supaya kaldunya ini benar-benar keluar dan Tunggu menjadi menguning bubuk? sih, agak oren-orenan, agak setengah-setengah matang itu dia keluar sendiri. Oke, kalau di sana keluarga Dewantara mereka pakainya pakai jahe karena tidak menemukan kencur. Kalau keluarga Mahda Pakai jahe. pakai jahe juga. Pakai Ya? jahe. Oke, kita lihat mana yang lebih mantap bumbu soto ambengannya, apakah keluarga Mahda atau keluarga Dewantara? Sisa waktu 10 menit lagi. Sisa waktu mulai menipis, kedua tim makin cepat mempersiapkan menu utama dan menu penutupnya. Sementara itu, keluarga Mada juga sedang menyiapkan menu penutupnya. Wah, persaingan semakin sengit saja ini pemirsa. Coba saya mau ke keluarga Dewantara. Permisi. Krisna, saya mau tahu tugas kamu tuh sebenarnya di sini ngapain sih? Aku gangguin aja sih. Pantesan kelihatan dari pipinya, coba lihat tuh. Tuh. Coba. Suami kamu tuh sebenarnya tugasnya ngapain sih? Bantuin kok dia. Bantuin apa? Jujur. Colek-colekan mereka. Bantuin potong-potong, terus bantuin ngerecokin, ngegangguin. Ini kayaknya dua-duanya masih manja-manjaan, soalnya pemirsa mereka pengantin baru, ya kan Tante? Iya. Masih anget Betul kayak banget. kompor ya. Coba aku mau tanya buat Tante Rama, untuk soto ambengan dari keluarga Dewantara itu rahasianya apa? Apakah punya resep tersendiri rahasianya supaya soto ambengannya enak rasanya? Iya. Tadi di sini saya lihat tadi memang tidak ada kencur. Jadi saya terpaksa pakai jahe aja. Pakai jahe. Pakai jahe dan pakai kentang. Oke, pakai jahe, pakai kentang. Itu Iya. rahasia soto ambengan versi keluarga Dewantara. Iya. Nanti kita lihat ya. Kedua tim harus benar-benar memanfaatkan waktu yang tersisa agar masakan mereka enak maksimal. Apinya ngajak berantem. Makasih. Nah, biar gurih harus pakai lada. Biar ada wanginya, jadi nggak bau laut, nggak bau amis. Kok ada yang main kuncir-kunciran ya? Yang sampingnya, poninya. Lagi ngapain sih kalian itu? Aku lagi bikin ini nih. Wah, Reza dan Bu Latifah kompak banget nih. Bisa ngapa-ngapain sendiri. Sementara Mada mulai panik. Ibu Latifah. Oke, dan juga Mada, saya mau nanya. Di sana sate kerangnya sudah jadi. Ini sate kerangnya masih ada di atas wajan. Oke, supaya sate kerangnya nggak amis, apa yang dilakukan Ibu Latifah dan juga Mahda bersama dengan Reza? Dicuci, direndam pakai jeruk nipis. Aha, Jeruk direndam nipis pakai agak jeruk banyak. nipis. Direndam pakai jeruk nipis, kan dicuci pakai Oke. jeruk nipis, direndam, didimin. Oh. Kira-kira 5 menit sampai 7 menit. Aha. Jeruk nipisnya tapi 2 ya, biar nggak bau amis sama sekali. Direbusnya pakai daun salam, daun jeruk, serai, jahe, tadi lengkuas sama lengkuas, tapi dikit sih lengkuasnya. Oke, yakin nggak amis? Yakin nggak? Yakin. Dan ini juga belum dibumbuin ya? Belum. Belum Masih dibumbuin. dimasak. Oke, bumbunya masih diolah. Semoga tidak meninggalkan bau amis sama sekali. Oke, semangat ya, semangat. Let's go. Bagaimana? Keluarga Dewantara mulai memasak menu penutup. Bola tapenya sudah mulai dilumuri dengan tepung roti. Menggoreng ini bisa jadi tricky karena tapenya harus tetap lembut, tapi kulitnya harus crunchy. Oh, taruhnya di mana ya? Nah, itu ini buat taruh kerang di mana ya? Bawang putih goreng mana hilang loh? Apa udah dimasukin ya? Enggak, belum. Lagi rebus itu. Putihnya mana tadi bawang putihnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Krisna mulai bakar sate nih. Nampaknya Krisna menemukan bakat terpendamnya sebagai tukang sate. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Udah panas nih kayaknya. Dah, kamu tahu nggak? Apa? Ini telur loh. Tahu? Nah, aku punya puisi tentang telur. Apa tuh? Telur direbus 5 menit. Kulitnya dikupas pelan-pelan. Lalu? Jatuh cinta ke kamu dikit-dikit. Taunya jadi keterusan. Bisa aja ongkong ya. Memang out of the box banget ya pemikiran Reza. Waktu kurang dari 5 menit lagi. Coba cepetan, waktunya tinggal 4 menit lagi. Kedua tim harus siap menyajikan makanan utama dan penutupnya. Siap gak siap harus disajikan. Waalaikumsalam.
panas. Waktu memasak menu utama sudah mau habis. Kedua keluarga mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyelesaikan tantangan ini tepat waktu. Yang ini kayaknya kurang ini deh Kak, kayak terlalu air doang. Tambahin cabenya gitu. Iya, pilihin jangan sampai ada kemirinya ya. Masakan yang akan disajikan untuk juri warga harus dihias dan dicoba terlebih dahulu. Asal jangan banyak-banyak ya Bu, nanti jurinya nggak kebagian. Tepungnya kurang sih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Bagaimana kelanjutan perjuangan para peserta kita? Pemirsa, waktunya sudah mau habis. Bagaimana akhir perjuangan dari para peserta kita? Pemirsa, waktu tersisa 1 menit lagi. Semangat untuk kedua keluarga. Ratingnya gimana ya? Tambahin ini aja. Tuh, yang ini tuh warnanya beda sama ini. Gak apa-apa. Ini bingung sambelnya nggak pakai minyak dikit. Ya itu, mesas taburi mesas aja kali biar cakep ya. Baik, kita akan hitung mundur bersama-sama dimulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aku habis tantangannya. Baik, bisa. Dua keluarga sudah menyelesaikan menu utama dan juga menu pelengkap. Bagaimana keluarga Dewantara? Sudah aman semuanya? Sudah. Mahda, bagaimana dengan keluarga Mahda? Sudah lengkap? Sudah. Oke, baik. Kedua keluarga sudah menyelesaikan menu utama dan juga menu pelengkap. Kali ini saatnya penilaian. Masakan soto ambengan dan sate kerang keluarga Mahda terlihat menggiurkan dengan kuah soto yang cenderung lebih jernih dengan topping telur dan sate kerang yang siap disantap. Apalagi ditambah sambal bawang yang terlihat merah merona, dijamin pedasnya nampol. Sementara itu, masakan keluarga Dewantara tampak segar dan berwarna lewat perpaduan sambal bawang dan kuning telurnya yang menggugah selera. Daging ayamnya juga tampak lembut dan tidak kalah juicy dari sate kerang yang berjejer rapi. Dan inilah kelima juri warga. Kita boleh berikan tepuk tangan, silakan maju satu langkah. Juri warga. Kita akan menilai dua keluarga. Yang pertama ini milik keluarga Mahda, kemudian di samping sana milik keluarga Dewantara. Ya, kita akan mencoba mencicipi dari menu utamanya terlebih dahulu. Ada soto ambengan dengan sambal bawang dan juga sate kerangnya. Silakan. Sekarang waktunya kita menyaksikan ekspresi dari juri warga. Gimana, Bu? Wah, doyan, Bu. Baik pemirsa, kita akan lihat bagaimana dari ekspresi wajah para juri warga yang dinilai cita rasa, kemudian juga rasanya, tingkat kematangannya, termasuk juga dari plating atau juga penampilan dari menu utama yang mereka sajikan. Sekarang saya mau cicipi milik keluarga Mahda. Sudah cukup? Baik, kita beralih ke keluarga Dewantara. Mari kita bergeser. Silakan juri warga untuk mengambil soto ambengannya. Kemudian juga sama, sambal bawang dan juga sate kerangnya. Loh, Bu, kok ngambilnya cuma sedikit? Emangnya kerasa? Nah, kalau ibu yang ini, silahkan pemirsa menilai sendiri ekspresinya. Kemudian kerangnya. Bang. Wah, sepertinya Mas Rian merasa kepedesan nih. Sekarang sambelnya. Sambelnya saya coba pakai nasi. Sudah cukup? Baik, sekarang kita beralih ke makanan penutupnya. Ini dia lumpur tape coklat milik keluarga Mahda. Silakan. Keluarga Mahda tampak deg-degan. Lalu apakah hasilnya? Ini dia ekspresi dari para dewan juri. Lumpur tape coklat keluarga Mahda. Baik, sekarang kita beralih ke keluarga Dewantara. Ini namanya adalah bola tape dengan isian coklat. Pelan-pelan dong, Bu, nyicipinya. Baik, bola tape keluarga Dewantara.
Kayaknya cocok nih di lidah Mas Rian. Baik, kelima juri warga sudah merasakan masakan dari kedua keluarga. Saya mau nanya dulu sama Mas, kira-kira dari keluarga Mahda untuk menu utamanya, soto ambengannya gimana rasanya? Untuk kuahnya enak, Oke, untuk sate kerang dari keluarga Mahda. pas, nggak terlalu matang. Oke, baik. Sekarang saya mau ke Ibu. Ibu sebagai penjual kue basah ya. Saya mau nanya dari dua keluarga sekaligus. Yang pertama untuk menu penutup keluarga Mahda terlebih dahulu. Untuk tekstur kue yang untuk lumpur itu memang agak basah ya, terlalu basah. Biasanya agak lumpur itu agak matang dikit karena yang di bawahnya udah kegosongan, jadinya atasnya belum matang. Kalau yang itu. Terus kalau untuk yang Bola tape? dia dalamnya luarnya itu krenyes gitu ya, dalamnya lumer, tapi enak. Oke, lebih suka yang mana untuk menu penutupnya? Keluarga Dewantara yang kuning atau keluarga Mahda yang merah? Yang ke sana. Yang kuning. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Oke, Ibu. Untuk soto ambengan dan juga sate kerang milik keluarga Mahda. Keseimbangan bumbu dan rasa itu cukup bagus, pas. Cara penyajiannya oke. Iya. Baik, terima kasih banyak. Sementara Ibu untuk soto ambengan dan juga sate kerang dan sambal bawang milik keluarga Dewantara yang warna kuning. Rasanya gurih, udah pas, enak. Udah pas, bumbunya semuanya. Enak. Kalau sate kerangnya? Enak, cuma sambelnya pedes. Sambelnya pedes. Namanya juga sambal, Bu, ya. Ya, oke, baik. Terakhir, Ibu, saya mau nanya, soto ambengan milik keluarga Dewantara, soto ambengannya dan sate kerang. Sotonya alhamdulillah pas banget. Kebetulan saya kurang suka garam, tapi ini pas. Oke. Buat yang kurang garam sama yang doyan garam pas banget. Oke, berarti rasanya seimbang. Seimbang. Kalau sate kerang dan juga sambal bawangnya? Sambal bawangnya itu ada asam-asamnya enak gitu loh. Seger? Seger. Oke, kalau sate kerangnya? Satenya lembut. Satenya lembut. Baik, 5 juri warga sudah memberikan review untuk kedua keluarga. Saatnya kita memberikan penilaian, memberikan nilai untuk kedua keluarga. Mari kita berikan nilai untuk keluarga Mahda, tim merah. Terlihat kedua keluarga tampak deg-degan melihat hasil apa yang akan diberikan oleh para dewan juri. Baik, kita tunjukkan nilai dalam hitungan 1, 2, 3. Keluarga Mahda mendapatkan nilai 430. Baik, sekarang saatnya kita memberikan nilai untuk keluarga Dewantara. Silakan berikan nilai. Dan inilah saat mendebarkan siapakah yang akan menjadi pemenangnya. Sudah siap? Dalam hitungan 1, 2, 3. Keluarga Dewantara mendapatkan nilai 490. Artinya pemenangnya adalah keluarga Dewantara. Baik, juri warga, kita ucapkan terima kasih banyak sudah memberikan penilaian untuk kedua keluarga. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk juri warga. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Semoga laris manis semua dagangannya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, dan ini dia keluarga Mahda. Boleh kita juga berikan tepuk tangan untuk keluarga Mahda. Boleh maju ke depan. Keluarga Mahda, tenang. Walaupun kalah, tapi kita tetap berikan apresiasi. Selamat mendapatkan 1 juta rupiah untuk keluarga Mahda. Semangat selalu ya buat Mahda, Reza, dan juga Ibu Latifah. Terima kasih banyak sudah ikut serta dalam acara ini. Terima kasih. Dan ini dia pemenang di episode kali ini adalah keluarga Dewantara. Let's go! Keluarga Dewantara. Ada Diana, ada Krisna, dan juga ada Tante Rama. Selamat! Wih, gak nyangka ya. Kalah di awal-awal, tapi ternyata rasa di makanan utama atau menu utama dan juga menu penutupnya luar biasa. Bisa mencuri perhatian saya dan juga juri warga dan menjadi pemenang di episode kali ini sehingga mendapatkan uang tunai senilai 3 juta rupiah. Baik, selamat, sukses, dan semoga semakin kreatif untuk memasak di dapurnya. Salam untuk keluarga, sehat-sehat selalu. Dan pemirsa, barangkali Anda bersama dengan keluarga jika ingin ikut serta dalam acara ini, silakan Anda bisa mendaftarkan diri ke informasi di bawah ini. Terima kasih banyak untuk warga yang ada di Cibitung, Kabupaten Bekasi. Terima kasih banyak dan kita akan ketemu lagi tentunya hanya di Antv Seru bersama Sari Misi 2. Ngebul dapurnya, banyak hadiahnya. Bawa, yeay! Yeay! Bye! Bye-bye!